para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Insya Allah kami akan hadirkan di layar kaca Anda Para program pendengar Radio variatif. Roja dan Insya Allah Roja TV. kita akan Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang dan telah sesaat lagi kami menyimak. hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan malam hari ini kembali kami hadirkan sebuah kajian ilmiah yang kami pancar luaskan dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur, bersama Ustadz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala. Dan kembali kita akan mengkaji kitab penuh manfaat, kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini, dan Anda juga dapat melayangkan pertanyaan melalui line interaktif kami di 021 823 6543. Insya Allah setelah nasihat ya Ustadz, kita akan angkat pertanyaan-pertanyaan Anda. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat ya Ustadz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz, falyatafaddal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahmakumullah, pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Kembali kita belajar. Kembali kita menyisihkan waktu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian mungkin duduk menyimak, sebagian mungkin tiduran. Dan menuntut ilmu, itu memang salatus sir wa ibadatul qalbi. Para ulama menyebutkan bahwa menuntut ilmu itu adalah sholat rahasia. Kita tahu sholat adalah doa, pengabdian hamba kepada Sang Pencipta. Bagaimana dia tunduk. Menuntut ilmu itu salah satu bentuk ketundukan hamba. Secara rahasia, nggak kelihatan. Tidak ada gerakan yang dilakukan. Tapi dia sedang menundukkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ibadah hati. Yang mungkin sebagian orang menganggap daripada menuntut ilmu lebih baik sholat sunnah. Padahal menuntut ilmu itu dikatakan ibadah yang tidak dapat ditandingi oleh ibadah-ibadah yang lainnya apabila niatnya benar. Kita masuk ke bab 443. Babur rajuli yuqabbilu ibnatahu. Bab tentang seorang yang mencium putrinya. Apakah seorang ayah boleh mencium putrinya yang kadang-kala putrinya sudah baligh? Maka di sini Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis. Beliau mengatakan, haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Utsman ibn Umar qala haddatsana Israil. Kita lihat ya, salah satu nama guru atau jalur syekh di sanadnya Imam Bukhari, ada yang namanya Israil. Nama ini nama yang bagus. Gelarnya Nabi Yaqub alaihissalam
yang disebutkan maknanya adalah hamba Allah dalam bahasa Ibrani. An Maisarah ibni Habib, Anil Minhal ibn Amr, An Aisyata binti Talha, An Aisyah Ummil Mu'minin, qalat radhiyallahu ta'ala anha, qalat ma ra'aitu ahadan kana ashbaha hadithan wa kalaman bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min Fatimah. Wa kanat idza dakhalat alaihi qama ilaiha farahhaba biha wa qabbalaha wa ajlasaha fi majlisihi. Wa kana idza dakhala alaiha qamat ilaihi fa akhadat bi yadihi farahhabat bihi wa qabbalathu wa ajlasathu fi majlisiha fa dakhalat alaihi fi maradihi alladhi tuwfiya fihi alladhi tuwfiya farahhaba biha wa qabbalaha. Di bab ini Al-Imam Bukhari menyebutkan hadis dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha. Yang meriwayatkan dari Aisyah juga Aisyah, tapi Aisyah bintu Talha. Apa kata Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha? Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih mirip gaya bicaranya, tutur katanya dengan Rasul SAW daripada Fatimah bintu Muhammadin radhiyallahu ta'ala anha. Maka kemudian Aisyah menceritakan kebiasaan yang terjadi antara Nabi alaihi salatu wassalam dengan putrinya Fatimah. Biasanya kalau datang Fatimah ke rumah Nabi SAW, maka apa yang akan Nabi lakukan? Nabi akan berdiri menyambut Fatimah. Jadi bukan berdiri menunggu, tapi berdiri mendatangi untuk menyambut Fatimah. Farhaba biha, dia menyambutnya, ya, marhaban, ahlan wa sahlan, wa qabbalaha, kemudian menciumnya. Dicium. Apanya yang dicium? Kalau menyebutkan yang dicium biasanya adalah kening dan pipi. Sebagaimana Abu Bakar melakukan itu kepada putrinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian didudukkan di tempat duduk Nabi SAW. Wa kana idza dakhala 'alaiha, kalau Nabi yang datang, maka Fatimah akan berdiri menyambut Nabi SAW. Kemudian mengambil tangannya, menyambutnya dengan sambutan yang hangat, menciumi Nabi alaihi salatu wassalam, dan mendudukkan Nabi alaihi salatu wassalam di tempat duduknya. Fadakhalat alaihi fi maradihi alladhi tufiya fi. Kemudian datanglah Fatimah menjenguk ayahandanya pada saat beliau sakit, yang berakhir dengan wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi tidak bangun menyambutnya karena beliau lemas berada di atas tempat tidurnya, tapi beliau tetap menyambutnya dengan ucapan, ya. Tarhib ini bisa dengan ucapan marhaban, kemudian ucapan-ucapan yang menunjukkan bahwa yang dikunjungi ini sangat senang sekali dengan kehadirannya, wa qabbalaha, dan menciumnya. Tetap Nabi mencium walaupun Nabi tidak bangun. Berarti Fatimah yang datang mendekati Nabi alaihissalam dan Nabi menyambutnya. Kemudian Nabi mencium Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Ahibati fillah, kalau kita melihat penjelasan para ulama tentang mencium putri kita atau mencium mahram kita, adik kita, kakak kita, bibi kita. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, yuqabbilu rajulu dhata mahramin minhu, apakah seorang lelaki mencium mahramnya, yaitu perempuan yang mahram dia? Apa kata Imam Ahmad? Qala idza qadima
min safarin walam yakhaf ala nafsihi. Nggak apa-apa. Kalau dia datang dari perjalanan dan dia tidak khawatir fitnah terhadap dirinya, maka nggak apa-apa. Ibnu Muflih mengatakan, walakin la yaf'aluhu 'alal fami abadan. Tapi dia tidak boleh melakukan itu di bibir, di mulutnya. Yang boleh itu 'alal jabha awir ra's, di kepala atau di kening. Kemudian disebutkan dalam kitab yang lainnya ucapan yang sama. Adapun di kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah disebutkan la yajuzu lirrajuli taqbilu famir rajul aw yadihi aw syai'in minhu wa kadzalika wa kadza taqbilul mar'ati lil mar'ah wal mu'anaqah wa mumasatul abdani wa nahwiha wa dzalika kullu idza kana al wajhi syahwah. Disebutkan dalam kitab ini tidak diperbolehkan seorang lelaki mencium mulutnya laki-laki yang lain, atau mencium tangannya, atau mencium sesuatu di tubuhnya. Begitu pula wanita dengan wanita. Tidak pula memeluk dan mendekapnya, atau yang sepertinya. Itu semua tidak diperbolehkan apabila dilakukan dengan syahwat, tanpa ada khilaf di antara para ulama. Jadi kalau mencium, memeluk dengan syahwat, maka diharamkan. Amma idza kana dzalika ala ghairil fam. Tapi kalau menciumnya itu tidak di mulut. Dan tujuan mencium adalah berbuat baik, menunjukkan kasih sayang, memuliakan ketika berjumpa atau ketika berpisah, maka hal itu tidak mengapa. Dan apalagi kalau anak kecil ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat pengasih kepada anak-anak kecil, maka ini menjadi pelajaran buat kita aja. Tunjukkan kasih sayang. Dan di antara bentuk kasih sayang itu adalah dengan mencium. Tapi dengan syarat aman dari fitnah. Karena kita tahu setan tidak akan pernah tidur siang. Dia akan terus menggoda. Baik itu antara laki-laki sama laki-laki, antara wanita dengan wanita. Dan Nabi SAW, beliau ketika melihat Fatimah datang umpamanya, beliau akan menyambutnya, berdiri, menciumnya, kemudian juga menggandeng tangannya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Dan dilihat dari hadis ini, memang Fatimah tidak mencium tangan Nabi SAW. Yang disebutkan, ya menciumnya. Mencium Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Adapun berkaitan dengan mencium tangan, maka kita akan baca di hadis selanjutnya. Nah, baik, kita akan masuk ke bab selanjutnya, bab 444, babu takbilil yad, bab berkaitan dengan mencium tangan. Kita lihat tradisi dan budaya dari satu tempat ke tempat lainnya mungkin ada sedikit perbedaan. Nah, di sini bab takbilul yad, Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis ya. Beliau mengatakan qala haddatsana Musa qala haddatsana Abu Awanah an Yazid ibn Abi Ziyad an Abdurrahman ibn Abi Layla an Ibn Umar qala kunna fi ghazwatin فحاص الناس حيصة قلنا كيف نلقى النبي صلى الله عليه وسلم وقد فررنا فنزلت إلا متحرفا لقتال فقلنا لا نقدم المدينة فلا يرانا أحد فقلنا لو قدمنا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر قلنا نحن الفرارون قال أنتم الأكارون
faqabbalna yadahu qala ana fi'atukum. Subhanallah jemaah. Di hadis ini, hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana disebutkan bahwa Abdullah bin Umar diutus oleh Nabi SAW dan para sahabat lainnya dalam satu peperangan. Lalu karena kondisi peperangan yang tidak imbang, akhirnya pasukan ini lari, menghindar dari pasukan musuh. Akhirnya mereka mulai berpikir, bagaimana kita akan berjumpa Nabi SAW? Sedangkan kita telah kabur dari medan perang. Sebenarnya tidak terjadi kabur ya. Mereka berusaha menghindar untuk menyusun strategi ulang. Dan turunlah firman Allah Azza wa Jal di surat Al-Anfal ayat 16 ya. Kita akan baca surat Al-Anfal ayat 16 ini. Allah Azza wa Jal mengatakan, di ayat 15 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berjumpa dengan musuh-musuh kalian dari orang-orang kafir, maka janganlah kalian kabur, memberikan punggung kalian kepada mereka, kepada musuhnya. Wa may yuwallihim yawma idzin dubura. Dan barang siapa yang kabur dari medan perang, kecuali seorang yang sedang menyusun strategi untuk menghadapi musuh, jadi dia pura-pura kabur, au mutahayyizan ila fi'atin, atau dia kaburnya dalam rangka bergabung dengan kelompok yang lain demi untuk menghadapi musuh dengan kekuatan yang lebih baik lagi. Maka orang yang seperti itu faqad ba'a bi ghadabin minallah wa ma'wahu jahannam. Maka dia termasuk orang yang akan mendapatkan murka Allah Azza wa Jalla dan tempatnya adalah neraka jahannam dan seburuk-buruknya tempat kembali. Taib. Akhirnya mereka bingung untuk mengambil sikap. Sebagian mengatakan, la naqdimul Madinah, kita nggak usah balik ke kota Madinah. Fala yarana ahad, ya jangan sampai kita kelihatan orang-orang termasuk pasukan yang kabur gitu loh. Ternyata tadi turun firman Allah bahwa hal itu nggak apa-apa. Faqulna law qadimna. Bagaimana kalau kita pulang aja gitu loh. Akhirnya mereka pulang di malam hari. Fakharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam min salatil fajr. Nabi keluar dari salat subuh. Qulna, kami ini akhirnya menjumpai Nabi SAW sambil berkata, Nahnul farrarun, kami adalah pasukan yang kabur ya Rasulullah. Tapi ternyata Nabi SAW mengatakan, Antumul akkarun. Kalian adalah pasukan yang akan memperkeruh musuh. Kalian adalah pasukan yang akan kembali menyerang musuh. Dan Nabi SAW mengatakan, Ana fi'atukum, aku kelompok kalian, tempat kalian balik gitu. Untuk kemudian kembali menyerang musuh. Akhirnya para sahabat mengatakan apa? Karena gembiranya mereka dengan apa yang telah dikatakan Nabi SAW yang sebelumnya mereka khawatir dan cemas, lalu mereka mencium tangan Nabi SAW. Taib, ini hadis
secara sanadnya dhaif, tapi ada hadis-hadis lain yang sahih yang menguatkan bahwa saya mencium tangan Nabi SAW tidak apa-apa. Mencium tangan orang soleh tidak mengapa. Tapi ternyata hal itu bukan sesuatu yang menjadi budaya para sahabat setiap kali berjumpa dengan Nabi SAW. Di hadis yang selanjutnya, Al-Imam Bukhari membawakan sebuah athar dari Salama ibn al-Aqwa. Beliau mengatakan, haddatsana Ibnu Abi Maryam. Qala haddatsana Attaf bin Khalid. Qala haddatsani Abdurrahman bin Razin. Qala mararna bi Rabadah. Faqila lana hahuna Salama ibn al-Aqwa. Abdurrahman bin Razin berkata, suatu hari kita melewatin Rabadah. Rabadah ini salah satu tempat ya tidak jauh dari kota Madinah. Di situ tinggal Salama ibn al-Aqwa. Fa'atai, ketika dikatakan di sini ada sahabat Nabi gitu, namanya Salama ibn al-Aqwa. Fa'atainahu, maka kami datang menjumpai Salama ibn al-Aqwa. Salama ibn al-Aqwa ini salah satu sahabat yang terkenal sebagai pelari cepatnya para sahabat. Dia pernah menyerang satu musuh atau sebuah pasukan yang mengambil onta-onta Nabi SAW sendirian. Kemudian kami mendatangi Salama bin Aqwa, kami mengucap pesan kepada dia. Fa'akhraja yadayhi, kemudian dia keluarkan kedua tangannya. Mungkin terjadi obrolan, mereka kepingin melihat tangannya Salama bin Aqwa. Lalu dikeluarkan tangannya. Dia berkata, baya'tu bihataini Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kedua tanganku ini aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdurrahman bin Razin, fa akhraja kaffan lahu dakhman ka'annahu kaffu ba'ir. Dia mengeluarkan kedua tangan yang besar, jamaah. Kuat tangannya, jamaah. Bahkan disebutkan seperti telapak tangannya onta dari besarnya. Maka kami bangkit menuju kedua tangannya, faqabbalnaha, dan kami menciumnya. Mencium tangannya Salama ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian di athar selanjutnya Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Ibn Uyainah an Ibn Jud'an qala Thabit li Anas amasasta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biyadika qala na'am faqabbalnaha. Ditanya ini Anas oleh muridnya Thabit al-Bunani, apakah engkau pernah menyentuh Nabi SAW atau menyentuh tangan Nabi SAW? Kata Anas bin Malik, iya. Akhirnya Anas mengatakan iya, dan murid-muridnya akhirnya berebut mencium tangan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, tapi athar ini dhaif. Ahibati fillah, berkaitan dengan mencium tangan ya. Tadi sempat disinggung bahwa mencium tangan itu bukan tradisi dan budaya para sahabat yang berlaku pada saat itu. Mereka mencium, tapi bukan sesuatu yang tiap hari mereka lakukan itu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, pernah ada seorang yang namanya Ali bin Abdus Samad At-Tayalisi. Aku menyentuh dengan kedua tanganku Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu beliau tangannya diambil, mau dicium sama orang ini. Imam Ahmad melihat, kemudian marah beliau. Beliau tarik tangannya sambil mengatakan, amman akhadtum hada. Dari mana kalian mengambil budaya dan tradisi ini? Artinya ternyata hal itu tidak menjadi kebiasaan. Sebagian ulama menyebutkan ya, wa amma ibtida'u maddiliyat linnas. Kebiasaan mengulurkan tangan kepada orang untuk dicium.
disebutkan bahwa ulama terdahulu itu melarang hal itu tanpa ada perselisihan. Artinya memang sengaja memberikan tangannya kepada orang-orang agar orang mencium. Tapi kalau orang itu yang mau mencium, beda. Kita salaman berjabatan tangan, tapi dia mau mencium tangan kita, maka hal itu diperbolehkan. Tapi kalau dia memang sengaja memberikan tangannya kepada orang agar orang berebut mencium tangannya, hal itu bukan satu hal yang dianjurkan dan dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya muncul beberapa arahannya berkaitan dengan mencium tangan ini. Yang pertama, tidak dijadikan hal itu sebuah kebiasaan. Artinya hal-hal yang jarang terjadi, nggak ada masalah sekali-kali engkau melakukan itu. Adapun kalau memang engkau melakukan itu kepada orang tua, karena memang itu menjadi budaya dan bentuk penghormatan kepada orang tua, nggak ada masalah insya Allah. Karena memang budayanya seperti itu. Kemudian yang kedua, jangan sampai mencium tangan itu membuat orang yang dicium tangannya jadi GR. Kemudian menyombongkan diri. Karena ada orang-orang yang memang memberikan tangannya, ketika nggak dicium dia akan marah umpamanya. Dan ingat, hendaklah mencium tangan itu bukan karena dunia seseorang. Tapi karena menghormati ilmunya, karena dia sesepuh, ya. Sebagaimana yang telah terjadi di masa Nabi alaihissalam, para sahabat tidak selalu mencium tangan Nabi alaihissalam. Baik. Kemudian di bab selanjutnya, bab taqbilir rajul. Bab ini berkaitan dengan bab takbilir rijil, ya. Bab tentang mencium kaki. Apakah hal itu diperbolehkan? Al-Imam Bukhari di sini menyebutkan sebuah hadis. Beliau mengatakan haddatsana Musa ibn Ismail qala haddatsana Matar ibnu Abdurrahman al-A'naq qala haddatsatni imra'atun min Sabah Abdul Qais yuqalu laha Ummu Aban ibnatul Wazi' an jaddiha anna jaddaha Az-Zari' ibn Amir qala qadimna faqila dhaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhadna bi yadayhi wa rijlayhi nuqabbiluha. Ana izin minum jamaah. Bismillah. Baik. Di bab ini disebutkan bahwa kakeknya Ummu Aban yang bernama Zari' bin Amir berkata, kami datang, ini wafd Abdul Qais, ya, datang ke kota Madinah untuk membaiat Nabi alaihissalam. Akhirnya mereka setelah sampai dikatakan kepada mereka, itu Rasulullah SAW. Mereka datang berebut mengambil kedua tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kedua kakinya, mereka menciuminya. Hadis ini secara sanad dhaif. Tapi ada beberapa hadis yang lainnya yang disahihkan oleh sebagian ulama, diperbolehkannya mencium kaki, bukan sujud. Beda sujud dan mencium kaki. Tapi mereka yang mendhaifkan hadis ini, maka mereka mengatakan hal itu tidak diperbolehkan. Kemudian di hadis yang selanjutnya ada sebuah athar
Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abdurrahman ibn al-Mubarak qala haddatsana Sufyan ibn Habib qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Amr an Zakwan an Suhaib qala ra'aitu Aliyan yuqabbilu yad al-Abbas wa rijlayhi. Ya, ini juga ada sebuah athar yang sanadnya dhaif dari Suhaib radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku melihat Ali bin Abi Thalib mencium tangannya Abbas dan kedua kakinya. Ali mencium tangan pamannya dan kedua kakinya. Dan kembali kepada keabsahan hadis ini. Walaupun ada sebagian ulama yang mensahihkan hadis berkaitan dengan mencium kaki, tapi itu bukan sebuah budaya dan tradisi yang dilakukan, dan biasanya dilakukan oleh orang-orang kampung yang mereka baru pertama kali datang ke kota Madinah, ya, dan akhirnya mereka terbawa emosi, ya, karena kerinduan mereka kepada Nabi SAW, kemudian mereka melakukan hal itu. Tapi intinya, masalah ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama berkaitan dengan keabsahan hadis. Yang melihat hadis itu sahih, maka mereka membolehkan. Seperti seorang anak, ya, mungkin ketika dia duduk memijat kaki ayahnya atau kaki ibunya, umpamanya yang sedang sakit, kemudian dia cium kaki ibunya, maka hal itu menurut sebagian ulama tidak mengapa. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke teman-teman di studio Raja Pusat. Jazakumullah khair. Barakallahu fiikum. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustadz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian malam hari ini langsung dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan berikutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi pemirsa dan pendengar semua dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543 dan juga line interaktif di nomor yang sama. Baik, kita angkat pertanyaan pertama dari hamba Allah yang tidak disebutkan namanya. Izin bertanya Ustadz, saya menikah dengan seorang janda yang memiliki 2 anak Ustadz. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, apakah wajib saya sebagai suami memberi nafkah kepada anak sambung dari istri? Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya untuk istri yang selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan suami dan membanding-bandingkan dengan mantan suaminya dulu? Tafadhol Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Naam, ahibati fillah, ya. Belajar ilmu sebelum menikah itu penting. Mempersiapkan diri sebelum menjalani rumah tangga menjadi syarat agar kehidupannya harmonis. Kalau pertanyaannya, apakah wajib seorang suami memberikan nafkah kepada anak istrinya? Enggak. Yang wajib memberikan nafkah kepada itu anak adalah kedua orang tuanya. Afwan, bapaknya. Bapaknya yang wajib memberikan nafkah kepada anak. Kalau tadi janda cerai. Kalau ternyata 2 anak itu anak yatim, maka di sini Rasul SAW memberikan sebuah arahan agar kita memperhatikan anak-anak yatim.
Bahkan Nabi menyampaikan, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku bersama seorang yang merawat anak yatim seperti ini kedudukannya. Beliau memberikan, mengisyaratkan kepada jari telunjuk dari tengahnya. Tapi kalau bicara kewajiban, enggak ya. Bukan kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada anak istrinya. Adapun berkaitan dengan tadi bagaimana menghadapi istri yang suka membanding-bandingkan dengan mantan suaminya yang terdahulu, kemudian juga dia tidak qanaah dengan apa yang diberikan oleh suaminya yang sekarang ini. Ada sebuah nasihat ya, anak kepingin nasihat ini didengar oleh para wanita ya. Karena tahun 2025 ini atau 2024 yang lalu, dan kita sudah mau berakhir ya di 2025 ini, disebutkan jumlah pernikahan semakin menurun ya, dan jumlah perceraian semakin meninggi. 400 ribuan yang bercerai, 77% itu adalah gugatan cerai dari istri. Ada seorang wanita di masa jahiliyah sebelum Islam. Namanya Ummu Al-Khansa. Dia memberikan nasihat kepada putrinya. Nasihatnya panjang sekali. Di antara yang beliau katakan, beliau mengatakan kepada putrinya, jagalah 10 perkara. Niscaya suamimu akan menjadi simpanan kebaikan dan kemuliaan untukmu. Jadi teman hidup yang dapat mengantarkan kepada kebahagiaan dan kedamaian. Yang pertama, ini berkaitan dengan pertanyaan tadi. Tentang suami yang tidak qanaah, yang suka membanding-bandingkan. Nasihat yang pertama, temanilah dengan rasa cukup. Menerima, qanaah. Dan pergaulilah ia dengan baik melalui pendengaran dan ketaatan. Artinya, sami'na wa ata'na. Jadi istri harus memiliki qanaah. Karena kalau dia nggak punya qanaah, ya udah. Dia tidak akan pernah berterima kasih kepada suaminya. Sebanyak apapun yang dia bawa, dia tidak akan qanaah. Dan qanaah ini adalah kanzun la yafna. Harta simpanan yang tidak ada habisnya. Nabi SAW mengatakan, irda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridhalah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Engkau akan menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Bagaimana cara mencapai qanaah? Tadi kan suami dapat istri yang suka banding-bandingkan, yang kemudian dia juga tidak terima dengan apa yang diberikan oleh suami barunya ini. Maka cara agar istrimu menjadi orang yang qanaah, bawalah dia ke tempat-tempat bencana. Bawalah dia menjenguk orang-orang yang sakit parah. Berangkatlah bersama dia ke rumah orang-orang miskin, orang-orang terlantar, orang-orang yang rumahnya hampir ambruk, orang-orang yang dikasih penyakit, agar dia bersyukur. Nabi SAW mengatakan, unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah kepada yang di bawah kalian. Jangan melihat kepada yang di atas kalian. Kalau ini perempuan melihat kepada yang di atasnya, fulana, atau dia membandingkan suaminya dengan fulan dan fulan, atau mantan suaminya, dia nggak akan pernah bersyukur, dan hidupnya akan terus menderita dan sengsara. Kalau mau membandingkan, bandingkan dengan yang di bawah. Tapi kalau engkau ingin menderita, maka bandingkan dirimu dengan yang di atas. Karena perbandingan itu biasanya selalu tidak fair. Dia akan melihat yang terbaik
di orang yang dibandingkan dengan yang terburuk yang ada di suaminya, maka nggak fair. Suamimu alhamdulillah mau menjadi suami dalam kondisi engkau janda umpamanya dan punya 2 anak, maka tolong hargai. Tapi karena yang bertanya suaminya, maka nasihat anak kepada sang suami, berusahalah engkau untuk senantiasa mendoakan istrimu, berbuat baik kepada istrimu, dan bawalah dia ke tempat-tempat perbandingan yang disyariatkan, agar dia pulang bersyukur dan menerima dirimu apa adanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat dan penjelasannya. Dan berikutnya Ustaz, kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp juga dari hamba Allah yang tidak disebutkan namanya. Ustaz izin bertanya, apakah boleh ketika anak kecil mencium tangan yang lebih tua dan orang yang lebih tua ini membalasnya dengan mencium tangan anak kecil tersebut Ustaz? Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, apakah boleh anak kecil mencium tangan yang lebih tua, yang tua kemudian membalas mencium tangan anak tersebut? Nggak masalah. Tadi udah disebutkan bahwasanya ada budaya dan tradisi, selama itu bukan sesuatu yang dapat menimbulkan syahwat ya. Tadi disebutkan, maka insya Allah tidak masalah, walaupun tadi sebagian ulama menyebutkan kalau bisa jangan dijadikan kebiasaan. Tapi kalau memang di tempat itu penghormatannya dengan mencium tangan, maka insya Allah nggak masalah. Di tempat lain penghormatannya dengan mencium kepala umpamanya. Ya, itulah yang dilakukan dalam rangka menghormati. Dan seorang yang mencium tangan anaknya, atau tadi anak yang kecil ya, atau dia mencium anak ini juga, bukan hanya mencium tangannya, mencium keningnya, insya Allah hal itu akan menumbuhkan cinta dan kasih sayang di antara mereka, dengan catatan tadi, tidak ada syahwat. Tapi kalau engkau khawatir, jangan. Karena ada orang-orang yang mencium anak kecil, ternyata dia menciumnya dengan syahwat. Kemudian muncullah berbagai macam tindakan kejahatan terhadap anak-anak kecil ya. Maka para orang tua atau orang-orang dewasa yang khawatir dia tergoda, maka jangan dekat-dekat dengan bab ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita angkat penanya melalui line interaktif di 021-823-6543. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Bahwa di Pondok. Baik, silakan. Ini tentang makanan. Kalau makanan itu aja merupakan itu beras atau itu nasi satu butir. Mohon maaf Ibu, mohon agak diangkat suaranya. Ini tentang makanan. Kan kalau satu butir katanya kalau terbuang itu pasti ada hisapnya. Apalagi banyak butir Ustaz. Jadi di sini kalau musim-musim tradisi atau bid'ah itu sampai kebuang-buang Ustaz. Iya. Dikasihkan ke anak, suruh kasihkan ke ayam, itu ayam terlalu keseringan jadi nggak kemakan juga Ustaz. Itu sampai kaki di tanah begitu Ustaz. Baik. Ini bagaimana karena ini ya mau dikemanakan, sedangkan ayam-ayam itu sudah nggak mau lagi gitu Ustaz. Jadi selalu keseringan gitu, apalagi yang sudah rusak kayak Baik. yang lembek-lembek itu nasinya itu bagaimana Ustaz? Baik, insya Allah sudah cukup tertangkap. Insya Allah pertanyaannya Ibu. Nanti anak termasuk dihisab Ustaz. Mohon penjelasan setelah jazakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Iya, pertanyaan yang menarik jamaah ya, tentang membuang makanan. Makan itu ada 2. Pertama, makanan yang
masih layak untuk dimakan. Yang kedua, makanan yang sudah rusak. Berkaitan dengan makanan yang layak dimakan, jangan dibuang, maka bagikan. Dan di sini tugas kita ya. Jangan sampai ada makanan yang disimpan sampai rusak. Kita akan dihisap. Kenapa engkau sampai rusak itu? Padahal banyak orang-orang yang membutuhkan makan. Sedangkan engkau menyimpan makanan sampai makan itu membusuk. Karena sebagian mau berbagi, nggak mau. Mau disimpan, mau dimakan, belum waktunya makan, masih kenyang. Akhirnya rusak makanan. Maka tolong, kalau engkau punya makanan dan sudah tahu makan itu lebih ya. Namanya buah. Engkau punya buah. Buah ini nggak habis. Jangan sampai engkau simpan sampai busuk. Padahal dia layak untuk dimakan sebenarnya. Tapi gara-gara kecintaan kepada dunia, sehingga barang tersebut harus masuk ke tempat sampah. Tapi kalau ada orang yang lupa, nggak sengaja, lain lagi. Karena kita sudah berdoa memohon kepada Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Baik, dengan makanan yang sisa makanan sekarang. Kalau tadi dikatakan ayam itu sudah kekenyangan gitu ya. Boleh jadi ayamnya nggak banyak. Tapi kalau ayamnya yang banyak, mungkin berapa banyak pun akan dimakan sama ayam-ayam tersebut ya. Mungkin makanan itu bisa dikeringkan. Ana lihat ya di kampung itu, Masya Allah, masyarakat itu masih menghormati makanan. Jadi mereka kalau ada makanan, ada nasi yang nggak habis, mereka akan jemur. Mereka akan keringkan. Biasanya disebut dengan karak ya. Dikeringkan, itu ternyata bisa dijual. Atau diberikan kepada ayam-ayam atau bebek. Tapi yang jelas tadi, usahakan kita tidak membuang makanan. Kalau memang tersisa ya, nggak habis. Karena kadang-kala dikasih sama orang, kita makannya cuma setengah. Sedangkan ini kasih satu. Maka usahakan makanan itu dimanfaatkan untuk makanan binatang-binatang yang tadi dan tidak dibuang. Kalaupun bisa dibagikan dan masih bisa dinikmatin bersama-sama, maka silahkan dinikmatin bersama-sama. Bicara hisab, Allah Azza wa Jalla mengatakan, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Engkau akan ditanya pada hari kiamat tentang semua nikmat yang diberikan kepadamu. Dan Allah juga mengatakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar semut, maka dia akan mendapati balasannya. Begitu pula sebaliknya. Barang siapa yang berbuat kejahatan sebesar semut, itu dia akan mendapati balasannya. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan masih kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon Ustaz, masih di 021 823 6543. Kami persilahkan. Iya, sudah masuk, silakan. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan siapa di mana, Bapak? Dengan Iskandar di Depok. Pak. Baik, silakan. Ya, barakallahu fikum atas ilmu yang diberi Pak Ustadz dan tim. Pak Ustadz, mau nanya ya. Sekarang ini kan kayak ada semacam ilmu apa itu namanya, hipnotis ya. Hipnotis yang biasa dipakai untuk memberikan keberanian kepada orang-orang tertentu terhadap ketakutan, takut dengan kecoa, cicak atau binatang lain. Tapi dalam diri saya, apakah itu termasuk sihir ya, atau gimana Pak Ustadz itu hipnotis itu? Baik. Ya. Baik, jazakallahu khairan Bapak atas pertanyaannya. Pak Ustadz, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, bicara tentang hipnotis ya, atau kalau bicara yang buat kesehatan ya, hipnoterapi. Anda melihat memang ada yang pro, ada yang kontra juga. Jadi
yang perlu dilihat, sebenarnya apa media yang dilakukan dalam melakukan hipnotis itu. Apabila sihir yang dilakukan, mereka menggunakan jin umpamanya, maka tentunya hal itu dilarang ya. Tapi kalau ini sesuatu yang secara medis memang terbukti bisa dilakukan, di mana dokter itu menanyakan sesuatu kepada dia ya. Sekali lagi tadi tidak menggunakan klinik ya, mistik seperti yang dilakukan sebelumnya. Sebagian ulama membolehkan hal itu. Ini kalau bicara hipnoterapi ya, yang dilakukan oleh beberapa medis atau beberapa dokter umpamanya, maka kembali kepada sebenarnya apa yang media digunakan. Tapi kalau di situ ada unsur sihir umpamanya, atau ada unsur meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla ya. Karena boleh jadi ilmu ini ilmu yang datangnya dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Sehingga di situ ada yang mengatakan mengambil kekuatan dari bumi ini dan itu ya, tenaga-tenaga dalam umpamanya ya. Maka hal itu termasuk yang terlarang. Jadi wallahu a'lam bishawab, mungkin hal itu bisa ditanyakan kepada ustadz yang lainnya, tapi yang jelas tadi apabila bersandar kepada sihir, apabila kemudian di situ ada unsur-unsur penghambaan kepada selain Allah Azza wa Jalla, meminta kepada benda-benda, kepada kekuatan-kekuatan yang ada di alam semesta ini, padahal kita tahu semuanya adalah milik Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah hal itu dihindari. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan kita akan angkat pertanyaan terakhir Ustadz di kesempatan malam hari ini melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah ingin bertanya terkait dengan adab Ustadz. Saya adalah seorang wanita dan bolehkah saya memakai daster lengan pendek sebelum memakai mukena ketika sholat Ustadz? Tafadhol Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Ya, subhanallah ya, ini termasuk perhatian seorang muslimah dengan ibadahnya. Bolehkah dia pakai daster kemudian pakai mukena? Sebenarnya kembali kepada mukena tersebut. Apabila mukena itu sudah menutup tubuhnya, artinya dia tidak tipis, dia tidak transparan, dia tidak membentuk tubuhnya, maka nggak ada masalah sebenarnya. Kalaupun umpamanya dia pakai baju yang nggak ada lengannya bahkan, tapi mukenahnya itu menutup auratnya, maka tidak masalah bagi dia untuk sholat dalam mukenah tersebut ya. Karena Anda lihat sebagian mukenah itu sangat tipis sekali ya. Apalagi mukenah mungkin yang dibuat safar ya, yang memang diambil dari bahan yang tipis supaya mudah dimasukkan ke tas. Maka tolong dipastikan bahwasanya dia tidak menerawang. Soalnya kadangkala dia sholat, lehernya kelihatan masih sebenarnya. Karena tipisnya tadi mukenah yang dipakai. Kemudian ahibati fillah ya. Sebenarnya pakaian seorang muslimah itu adalah pakaian yang dia bisa menggunakannya untuk sholat. Jadi tidak harus umpamanya tadi ketika dia keluar rumah umpamanya, tadi Anda sampaikan ada yang bawa mukenah ya untuk sholat dia. Seharusnya baju yang dia pakai itu dapat digunakan untuk sholat. Tidak perlu dia ganti baju. Beda kalau tadi di rumah. Karena di rumah biasanya mereka pakai baju rumahan. Sehingga ketika dia mau sholat, dia harus pakai mukena. Tapi seorang muslimah ketika dia keluar rumah, hendaklah pakaian yang dia pakai
adalah pakaian yang bisa digunakan untuk sholat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu jamaah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan ini. Kita memohon kepada Allah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Ana mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian malam hari ini langsung dari studio di STDI Imam Ash-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita ini mendatangkan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita kembali di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tiruah Al-Quran dan kajian Islam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM.